mobil kami dari Makmur Jaya Rental Mobil telah dibawa kabur oleh salah satu penyewa ya, yang itu bernama Ajat Sudrajat. Dia awal mula menyewa itu di tanggal 31 selama 3 hari. Cek di alat, dia pergi dari Jalan Carita ke Pantai Anyer ya, melewati jalan pantai. Maksudnya gini aja, kalau mau di depan ya, kita kiri apa mau di kanan nih? Ya, kan mobil di tengah, kita kanan kiri. Ya udah. Setelah itu mobil tersebut jalan ke Jalan Cilegon memasuki tol. Sudah melewati pos Cikande, yang dari pos Cikande itu mengikuti kita bareng-bareng untuk mengejar mobil tersebut. Lalu pada saat di rest area 45, mobil tersebut masuk ke rest area tersebut. Ya jangan di situ ya, mundur. Portalnya jangan gitu. Maju bentuk. Portalnya. Nutupin dia. Kita bareng-bareng ke rest area tersebut. Mobil sudah di Indomaret dan keadaan mobil sudah tidak ada orang. Ya. Ya tuh, Jokir. Ya. Tapi dari tim saya sudah melihat bahwa mobil orang yang bawa mobil Brio tersebut lari ke belakang samping Indomaret situ. Jadi langsung tertangkap ya, langsung ditangkap. Pada saat kita mengamankan, pada saat kita kumpul di depan mobil Brio tersebut, dari mobil Sigra itu sudah membuka kaca mobil dan mengarahkan pistol ke arah kami, dan terjadilah penembakan langsung, tidak ada peringatan, langsung mengarah ke kerumunan kami. Duduk. Saya yang memvideokan tersebut, saya minta tolong kepada orang-orang yang di SPBU, minta tolong mobil saya ada yang maling, dan saya mohon supaya tidak ada anggota yang terkena tembakan. Duduk. Melihat abang saya dan anggota tim rental saya keluar dari minimarket tersebut dan teriak, kena tembak. Ternyata saya sudah melihat ayah saya bersimpu darah, tergeletak. Saya langsung membuka baju saya sampai telanjang badan untuk menutupi luka penembakan dari yang diarahkan ke ayah saya. Dan sudah tidak tertolong lagi ya. Pada saat itu ayah saya dan Pak Ramli dibawa ke RSUD Balaraja. Alhamdulillah Pak Ramli bisa dapat diselamatkan, namun sayangnya ayah saya sendiri yang tidak bisa diselamatkan dan akhirnya sudah pergi meninggalkan kami. Saya dengar kabar dari anak, tutur-tutur ini anak saya nggak berani nelpon saya, cuman menantu saya yang datang ngebilangin ke saya, katanya ayah lagi kecelakaan apa. Tadinya dia nggak mau kasih tahu ke saya, belum ngasih tahu.
Udah setengah jam yang lalu baru mereka nangis kenapa, baru ngasih tahu saya almarhum sudah tidak ada gitu kan. Ya Allah, semalam masih berkata sama saya, masih berbincang-bincang lah, dengan keadaan sehat walafiat dia berangkat, mendengar jam 5 udah tidak ada. Dia itu di sini sesepuh masyarakat, dia bijaksana dalam keluarga, apalagi dalam ibarat kata anak dan istri yang dinomor satukan, apalagi ke keluarga. Dia itu pokoknya nggak ada masalah. Suami saya itu memang luar biasa baik ke semua orang. Baik. Peristiwa memilukan kembali terjadi. Seorang bos rental mobil ditembak saat mencoba mengambil kembali kendaraan yang dibawa kabur oleh penyewanya. Rekaman video detik-detik ketika korban dan rekan-rekannya memergoki pelaku ini menunjukkan betapa sadisnya para pelaku. Penyergapan pelaku penggelapan mobil rental di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak pada dini hari tanggal 2 Januari lalu berlangsung mencekam. Bos rental mobil dan rekan-rekannya ini sempat terlibat keributan dengan para pelaku yang bersenjata api. Dua orang dari rombongan bos rental ini bahkan terkena tembakan dari para pelaku. Setelah menembak korban, para pelaku kemudian kabur. Sementara itu, bos rental bernama Ilyas Abdurrahman dan seorang rekannya tergeletak bersimbah darah akibat terkena tembakan. Keduanya langsung dilarikan ke RSUD Balaraja. Bos rental ini kemudian tewas akibat luka tembak di bagian dada dan tangan kiri, sedangkan nyawa rekannya yang terkena tembakan di bagian perut masih dapat diselamatkan. Anak korban yang merekam kejadian ini kemudian memberikan sejumlah kesaksian yang mengejutkan. Korban yang sebenarnya telah mengetahui bahwa para pelaku membawa senjata api ini sebelumnya telah meminta bantuan kepada polisi, namun permintaan tersebut ditolak oleh polisi. Mobil kami dari Makmur Jaya Rental Mobil telah dibawa kabur oleh salah satu penyewa yang itu bernama Ajat Sudrajat. Dia awal mula menyewa itu di tanggal 31 selama 3 hari. Pada saat tanggal 1, abang saya, Agam Muhammad, mengecek mobil tersebut melalui GPS. Ternyata ada beberapa alat yang sudah dicabut, GPS yang sudah dipotong ya. Jadi kita sudah berhubungan dengan tim untuk menarik mobil tersebut karena sudah ada indikasi yang tidak betul, tidak beres dari mobil tersebut. Jadi kita berangkat dari Rajek 7 orang untuk menarik mobil tersebut di daerah Saketi. Alhamdulillah mobil ketemu, cuma yang sangat disayangkan pada saat kita menarik mobil tersebut, mobil sudah dipindah tangankan ke orang lain, bukan dengan saudara Ajat lagi. Jadi kemungkinan mobil itu sudah digelapkan atau digadaikan ya. Yang saya sangat sayangkan lagi, ternyata yang pegang mobil ini mempunyai senjata api dan bilang oknum dari TNI AL. Dia mengaku dari TNI AL ya. Itu sangat disayangkan sekali. Kita warga sipil, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, ditodong kita seperti pada saat pengambilan itu ditodong senjata. Lantas kita mundur dahulu, membiarkan mobil tersebut pergi dengan mobil Sigra. Jadi mobil tersebut memang sudah dikawal dengan mobil Sigra. Sialnya mobil Sigra itu memang niat jahat ya ke tim rental kita. Jadi tim rental kita ada di belakang mobil Sigra itu. Jadi bukannya kabur, dia malah mundur mengenai tim kita sampai jatuh terkapar ya. 2 orang
ditabrak dengan sengaja. Cek di alat, dia pergi dari Jalan Carita ke Pantai Anyer ya, lewati jalan pantai situ. Kita mengikuti tapi sambil kita berpikir gimana caranya mengambil mobil tersebut, sedangkan kita sudah tahu mobil itu memiliki senjata api. Jadi kita mengejar sambil mencari tahu gimana caranya. Ternyata inisiatif kita mampir ke polsek terdekat karena memang kita ingin meminta perlindungan ya. Tibalah di Pantai Anyer, si mobil Brio itu berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, kita cek, ternyata di situ ada polsek terdekat yang dengan kita itu Polsek Cinangka. Jadi kita datang baik-baik ke polsek, kita kasih tahu kronologinya, mobil kita dibawa, kita dari pemilik rental, mempunyai bukti-bukti kepemilikan seperti PBKB, STNK dan kunci serep. Kita kasih kronologi bahwa mobil kita ini sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api. Jadi ayah saya meminta tolong bantuan untuk pendampingan, tapi sangat disayangkan sekali dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk meminta tolong untuk pendampingan karena kita nggak bawa apa-apa, warga sipil ya. Terus juga maaf, bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya, nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu, tapi dari polsek situ sudah menelpon ke Kapolsek, tetap tidak dihiraukan. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Karena permintaan tersebut ditolak polisi, korban pun terpaksa bertindak sendiri dan hanya bisa meminta bantuan rekan-rekannya sesama anggota asosiasi rental mobil. Polisi kemudian menangkap dan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang. 1 orang tersangka adalah orang yang pertama kali menyewa mobil, sedangkan seorang tersangka lain adalah penadah mobil rental yang akan digelapkan tersebut. Sementara itu, Kapolsek Cinangka dan sejumlah jajarannya diperiksa oleh Propam karena menolak mendampingi bos rental. Saksikan dalam Benang Merah episode selanjutnya. Bos rental mobil di Tangerang tewas ditembak saat mencoba mengambil kembali kendaraan yang dibawa kabur oleh penyewanya. Sebelumnya, bos rental mobil dan rekan-rekannya sempat terlibat keributan dengan para pelaku yang bersenjata api. Korban sebenarnya telah mengetahui bahwa para pelaku membawa senjata api. Korban bahkan sempat meminta bantuan kepada polisi. Namun, permintaan tersebut ditolak. Tibalah di Pantai Anyer, si mobil Brio itu berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, kita cek, ternyata di situ ada polsek terdekat yang dengan kita itu Polsek Cinangka. Jadi kita datang baik-baik ke polsek, kita kasih tahu kronologinya, mobil kita dibawa. Kita dari pemilik rental, mempunyai bukti-bukti kepemilikan seperti PBKB, STNK dan kunci serep.
kita kasih kronologi bahwa mobil kita ini sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api. Jadi ayah saya meminta tolong bantuan untuk mendampingan, tapi sangat disayangkan sekali dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk meminta tolong untuk mendampingan, karena kita nggak bawa apa-apa, warga sipil ya. Terus juga maaf, bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya, nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu, tapi dari Polsek situ sudah menelpon ke Kapolsek, tetap tidak dihiraukan. Namun pada saat yang bersangkutan memohon, meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Karena permintaan tersebut ditolak polisi, korban pun terpaksa bertindak sendiri. Korban akhirnya tewas saat mencoba menyergap para pelaku yang diduga hendak menggelapkan mobil rental miliknya itu. Buntut dari peristiwa ini, Kapolsek Cinangka dan sejumlah jajarannya diperiksa oleh Propam. Kapolda Banten, Irjen Suyudi Aryoseto mengungkapkan, duduk perkara sehingga Polsek Cinangka menolak permintaan pendampingan dari rombongan bos rental mobil, meski terdapat bukti kuat adanya dugaan penggelapan mobil oleh pelaku yang bersenjata api. Ada peristiwa Saudara Agam bersama Saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa Saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan. Nah, anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan. Dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ditemukan adanya pelanggaran para anggota di Polsek Cinangka. Propam Polda Banten menyatakan bahwa sejumlah anggota polisi, yaitu Bribka Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto serta Kapolsek Cinangka, Asep Iwan Kurniawan, telah menyalahi kode etik. Mereka pun terancam hukuman berat, mulai dari demosi sampai pemberhentian tidak dengan hormat.
Polisi juga menangkap dan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang. Satu orang tersangka adalah orang yang pertama kali menyewa mobil, sedangkan seorang tersangka lain adalah penadah mobil rental yang akan digelapkan tersebut. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH, ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu, ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. RH ini kemudian dijual kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Nah, kemudian dari saudara RH baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, Oknum TNI Angkatan Laut, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, dinaikin menjadi 40 juta. Sementara itu, sejumlah oknum TNI Angkatan Laut ditangkap polisi militer terkait kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang. Oknum aparat tersebut diduga kuat terlibat dalam sindikat kriminal penggelapan dan pencurian mobil rental. Saksikan dalam Benang Merah episode selanjutnya. Bos rental mobil di Tangerang tewas ditembak saat mencoba mengambil kembali kendaraan yang dibawa kabur oleh penyewanya. Sebelumnya, bos rental mobil dan rekan-rekannya sempat terlibat keributan dengan para pelaku yang bersenjata api. Korban sebenarnya telah mengetahui bahwa para pelaku membawa senjata api. Korban bahkan sempat meminta bantuan kepada polisi. Namun, permintaan tersebut ditolak. Yang pegang mobil ini mempunyai senjata api, bilang oknum dari TNI AL. Polisi kemudian menangkap dan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang. Satu orang tersangka adalah orang yang pertama kali menyewa mobil, sedangkan seorang tersangka lain adalah penadah mobil rental yang akan digelapkan tersebut. Sementara itu, sejumlah oknum TNI Angkatan Laut ditangkap polisi militer terkait kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang. 3 orang itu, 2 dari Satuan Kopaska Armada 1, ya, dan 1 itu adalah KRI Bontang. Yang melakukan penembakan itu adalah 1 orang, nembak kedua, karena yang satunya itu kan dari hasil CCTV juga yang dikeroyok itu tadi, yang baru keluar dari toilet, nah dikeroyok sehingga ada satu keributan, disitulah anggota yang menembak itu. Jadi bukan 2 anggota yang menembak, tapi 1 anggota yang menembak, dan semua anggota sudah kita amankan. Oknum aparat tersebut diduga kuat terlibat dalam sindikat kriminal penggelapan dan pencurian mobil rental. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
atau BAP. Dari hasil lidik yang sudah kami laksanakan sampai dengan saat ini, yang kita nanti akan masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Tetapi apabila nanti dalam perkembangannya ada unsur-unsur yang bisa membuktikan itu, nanti kan dalam proses penyidikan, ya, nanti berikan waktu pada kami lah untuk itu. Kita seperti pada saat pengambilan itu ditodong senjata, lantas kita mundur dahulu, membiarkan mobil tersebut pergi dengan mobil Sigra. Jadi mobil tersebut memang sudah dikawal dengan mobil Sigra. Sialnya mobil Sigra itu memang niat jahat ya ke tim rental kita. Jadi tim rental kita ada di belakang mobil Sigra itu. Jadi bukannya kabur, dia malah mundur mengenai tim kita sampai jatuh terkapar ya. 2 orang ditabrak dengan sengaja. Sampai dengan saat ini masih terus bergulir proses itu kami laksanakan, dan pelaku sudah kami amankan, dan beberapa barang bukti juga sudah kami terima baik dari Polda maupun yang dapat kami temukan di lapangan. Saya menjawab bagian saya, yaitu persepsi publik bahwa sudah terbentuk anggota TNI AL ini yang membackingi penadah. Justru saya gelar konferensi pers ini untuk supaya semua tahu bahwa kejadian yang sebenarnya seperti apa. Makanya kan ini dihadirkan Bapak Kapolda Banten dan Pus Pomau, ya. Dan informasi awal yang saya terima itu ya pengakuan langsung, ya kan, dari 3 anggota ini, ya nanti kan bergantung kepada hasil penyelidikan dari dan Puspomau, ya sementara ini kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi, dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh dan Puspomau bagaimana rangkaian tadi sudah disampaikan, ya kan, bagaimana kejadian itu juga tampak tidak ada rasa bersalah, ya kan. Dan itu ada rangkaian tadi menurut pengakuan dari salah satu anggota, ya itu kan tadi disebutkan oleh Bapak Kapolda beli dengan 40 juta. Dan itu kan mobil diambil tanpa surat. Dan itu ada perjanjian, ya mungkin nanti akan didalami. Benar apa tidak, ya itu nanti dari Danpus Pomau. Bos rental mobil asal Kemayoran, Jakarta Pusat bernama Burhanis yang berusia 52 tahun tewas dipukuli warga saat hendak mengambil mobil miliknya yang hilang di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada hari Kamis siang tanggal 6 Juni 2024. Korban dipukuli warga karena dituduh maling mobil. Sementara itu, 3 rekan Burhanis yang ikut mengambil mobil luka parah akibat dikeroyok warga. Sebelum menjemput maut ke Pati, Burhanis telah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur terkait mobilnya yang hilang. Penyewa yang dilaporkannya ke polisi tersebut berinisial RP. RP diketahui menyewa mobil Honda Mobilio milik korban pada November tahun 2023. RP menyewa mobil korban untuk jangka waktu 2 bulan dengan nilai 6 juta rupiah per bulannya. Namun, RP tak kunjung mengembalikan mobil milik korban setelah masa sewa habis. Korban kemudian mencoba menghubungi penyewa, namun tetap tak ada jawaban.
Burhanis memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke rumahnya dan mengirimkan surat somasi ke alamat penyewa. Karena tak kunjung mendapat balasan, Burhanis membuat laporan polisi terkait dugaan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Timur pada akhir Februari 2024. Unit sudah beberapa minggu bahkan bulan yang memakai tidak terkonfirmasi, sehingga mengejar titik GPS gitu aja, Mbak. Sudah buat LP, sepertinya seperti itu, Mbak. Sudah buat laporan ke kepolisian, hanya saja sepertinya koordinasi waktu dipatinya belum sampai melapor ke Polres, sepertinya ditanganin sendiri. Burhanis kemudian mengajak rekannya yang berprofesi sebagai sopir angkot untuk ikut mencari mobilnya yang hilang. Sopir angkot tersebut diberi upah Rp500.000 jika mobilio milik korban bisa dibawa pulang. Saat itu, korban menemukan mobilnya terparkir di rumah milik AG yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Burhanis kemudian membuka mobil miliknya dengan kunci cadangan dan langsung mengendarai mobil tersebut. Warga kemudian berteriak maling dan mengejar serta melakukan pengeroyokan. Burhanis pun tewas akibat aksi brutal tersebut. Peristiwa memilukan kembali terjadi. Seorang bos rental mobil ditembak saat mencoba mengambil kembali kendaraan yang dibawa kabur oleh penyewanya. Rekaman video detik-detik ketika korban dan rekan-rekannya memergoki pelaku ini menunjukkan betapa sadisnya para pelaku. Penyergapan pelaku penggelapan mobil rental di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak pada dini hari tanggal 2 Januari lalu berlangsung mencekam. Bos rental mobil dan rekan-rekannya ini sempat terlibat keributan dengan para pelaku yang bersenjata api. Dua orang dari rombongan bos rental ini bahkan terkena tembakan dari para pelaku. Setelah menembak korban, para pelaku kemudian kabur. Sementara itu, bos rental bernama Ilyas Abdurrahman dan seorang rekannya tergeletak bersimbah darah akibat terkena tembakan. Keduanya langsung dilarikan ke RSUD Balaraja. Bos rental ini kemudian tewas akibat luka tembak di bagian dada dan tangan kiri, sedangkan nyawa rekannya yang terkena tembakan di bagian perut masih dapat diselamatkan. Anak korban yang merekam kejadian ini kemudian memberikan sejumlah kesaksian yang mengejutkan. Korban yang sebenarnya telah mengetahui bahwa para pelaku membawa senjata api ini sebelumnya telah meminta bantuan kepada polisi, namun permintaan tersebut ditolak oleh polisi. Mendiang Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di daerah Tangerang, Banten ini adalah perantau asal Provinsi Aceh. Dengan bekal seadanya dan hanya 4 potong pakaian, Ilyas melakoni berbagai profesi di Jakarta. Mulai dari menjadi sales obat keliling, membuka percetakan, hingga mempunyai usaha rental kendaraan dengan ratusan unit mobil dan motor. Menurut kesaksian anak-anaknya, mendiang Ilyas pada liburan akhir tahun ini sangat bahagia karena semua mobil rentalnya habis disewa orang. Mendiang Ilyas pun berkeinginan untuk menunaikan haji tahun ini. Namun, suratan takdir berkata lain. Malam hari naas itu, ia mendapat notifikasi yang menunjukkan bahwa GPS di mobil rental miliknya dilepas oleh seseorang. Ia pun menduga mobil tersebut akan dibawa kabur oleh penyewanya. Ia bersama anak dan sejumlah rekan kemudian berusaha melacak mobil itu. Ia bahkan sempat meminta polisi untuk mendampingi mereka saat akan mengambil kembali mobil miliknya yang telah diketahui keberadaannya. Namun permintaan tersebut ditolak polisi. Karena permintaan tersebut ditolak polisi, korban pun terpaksa bertindak sendiri dan hanya bisa meminta bantuan rekan-rekannya sesama anggota asosiasi rental mobil.
Polisi kemudian menangkap dan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang. 1 orang tersangka adalah orang yang pertama kali menyewa mobil, sedangkan seorang tersangka lain adalah penadah mobil rental yang akan digelapkan tersebut. Sementara itu, sejumlah oknum TNI Angkatan Laut ditangkap polisi militer terkait kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang.